Selamat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Hasan Miharja. Saya dari Prodi Dokter Spesialis 1 Akupunktur Medik FKUI. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan, yaitu asuhan mandiri akupresur untuk meningkatkan kesehatan lansia. Ya, baiklah. Seperti kita ketahui, Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara lain. Jadi struktur penduduknya itu harapan hidup menjadi lebih panjang, sehingga jumlah orang dengan status lansia makin lama makin meningkat. Dari tahun 2010 sampai tahun 2035, peningkatannya cukup bermakna. Nah, apa ada masalah? Ya, tentu dengan masalah kesehatan lansia ini tentu sudah di data ya. Jadi apa saja sebetulnya? Jadi mereka itu banyak menderita penyakit jantung, ya, stroke, ya, diabetes, kemudian kanker dan gangguan mental. Nah, apa itu akupresur? Akupresur itu merupakan suatu tindakan, ya, penekanan titik-titik akupunktur di permukaan tubuh untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Yaitu kita harus melakukan penekanan, ya. Misalnya dengan ibu jari tangan sampai dengan sepertiga ujung depannya memutih. Ini kalau dihitung atau kalau dihitung ini kira-kira sama dengan 1,2 kg per sentimeter kubik, ya. Kemudian kita lakukan penekanan sesuai hitungan 30, ya, 30 hitungan, ya. Nah, per titik, setiap titik. Tindakan ini dapat diulang beberapa kali per hari. Apakah tindakan akupresur ini aman? Menurut WHO pada guideline, ya, pada guideline safety-nya untuk akupunktur, bahwa tindakan akupresur itu tindakan yang sangat aman, ya. Namun Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 menyatakan bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan atau kondisi-kondisi tertentu yang perlu perhatian. Apa saja? Yaitu jika menggunakan obat pengencer darah, ya, ada gangguan pembekuan darah, kondisi yang perlu tindakan segera, ya, gawat darurat, kemudian juga termasuk bedah, ya. Kemudian juga pada lansia harus hati-hati pada tulang pipi, ya, penekanannya harus sedemikian ringan untuk menghindari terjadinya patah tulang atau fraktur, ya. Nah, kemudian kalau ada yang riwayat patah tulang, tentu, ya, pada patah tulang yang belum 3 bulan, ya, atau kita belum dapat bukti bahwa sudah sembuh, jangan dilakukan tindakan akupresur di lokasi tersebut. Paradigma baru akupresur, ya. Jadi akupresur sejak zaman dulu tuh dianggap suatu hal yang tidak, manfaatnya tidak jelas gitu, ya. Dan mekanisme kerjanya bagaimana sih? Kok akupresur ini bisa misalnya menimbulkan, mengurangi nyeri, ya, memperbaiki kondisi tertentu, penyakit tertentu. Nah, ini kita bisa melihat bagan, ya. Penekanan pada titik akupunktur ini mengaktifkan channel ion kalsium, ya. Nah, jadi ini jadi terjadi sinyali melalui sistem saraf sensorik yang dibawa, ya, melalui saraf sensorik sampai ke
hipotalamus, hipofisis, dan target organ. Nah, dari sinilah dikeluarkan berbagai macam substansi, misalnya endorfin, serotonin, ya, dan sebagainya, sehingga bisa menimbulkan mengurangi nyeri, ya, merasa nyaman, dan sebagainya. Apa manfaat akupresur dalam pandemi COVID-19? Ya, jadi akupresur ini merupakan suatu self care, ya. Self care ini merupakan suatu disiplin. Ya, dengan self care atau asuhan mandiri, kita bisa menjaga tubuh kita menjadi sehat. Dengan tubuh kita yang sehat, kita bisa menolong sesama dengan tetap menjaga jarak. Ya, nah, jadi ini ada keunggulannya asuhan mandiri, self care. Ya. Jadi antara lain di sini yang tercantum atau terpapar di sini adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita, ya, untuk eh, untuk mengurangi resiko, ya, tertularnya penyakit COVID-19. Beberapa kondisi pada lansia, ya, misalnya tekanan darah tinggi, dari penelitian-penelitian bahwa akupresur mandiri bisa menurunkan tekanan darah bersama obat-obatan yang biasa dikonsumsi. Ya. Jadi pada kelompok yang hanya mempergunakan obat tanpa akupresur, tekanan darahnya kurang stabil dibandingkan mempergunakan atau menambahkan akupresur pada penderita hipertensi. Caranya mudah, yaitu kita melakukan penekanan, ya, di punggung kaki, jari kaki kedua dan jempol, ya, kemudian naik ke atas sampai ada pertemuan tulang. Ya, di situ ada titik yang dikenal dengan titik LN3. Nah, untuk pasien-pasien hipertensi ini kita anjurkan tetap kontrol ke dokter dan minum obat teratur, ya, tetap diet rendah garam, rendah lemak, istirahat cukup, olahraga teratur, hindari kopi, alkohol, dan rokok. Yang kedua ini adalah kencing manis, ya. Jadi kencing manis kita juga masih mempergunakan titik akupunktur yang letaknya di ekstremitas inferior, ya, yaitu di atas tulang tonjolan tulang malleolus, ya. Lipat lutut ke tonjolan tulang malleolus itu dibagi menjadi 16 bagian. Titik SP6 ini, ya, yang dibuktikan dalam penelitian membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2, ya. Letaknya adalah 2 boncun yang ke atas, atau ya untuk ini bisa mempergunakan 3 jari dari pasien, ya. Namun yang standar WHO itu adalah 2 boncun, ya, sehingga kita bisa mengambil lipat lutut ke tonjolan tulang itu 16, ya. Kemudian kita bagi 2 menjadi 8, ya. Kemudian dari 8 itu kita ambil 2 bagian. Nah, kemudian nyeri pundak dan bahu, ya. Nyeri ini merupakan keluhan yang sering dirasakan oleh lansia. Seperti kita ketahui, lansia ini sudah terjadi kemunduran, ya, kemunduran organ-organnya, ya. Kemudian juga ada organ-organ yang kurang berfungsi baik, sehingga jika diberikan obat penangkal nyeri, obat anti nyeri, akan menambah beban dari organ-organ tersebut, antara lain ginjal, hati, dan sebagainya. Ya. Nyeri pundak bahu ini merupakan suatu nyeri, ya, yang sering diderita oleh lansia. Ya. Nah, kita bisa memilih titik-titiknya, ya, yaitu titik yang diletak di belakang kepala, ya, kita bisa melaba, di situ ada tonjolan,
ya prosesus mastoidius ya di bawah tonjolan tulang tersebut. Nah, yang kedua ini di sini ada bahu ya, shoulder. Kita abduksi atau kita jauhkan dari badan. Nah, di sini bagian depan dan anterior dan posterior ini akan terlihat cekungan ya. Nah, disitulah letak titik TE14 dan LI15 ya. Bagaimana cara kita mengurangi nyeri pundak dan bahu pada lansia itu? Untuk yang titik di bahu ini kita bisa mencari titiknya, kemudian kita melakukan suatu tindakan menjepit ya, tindakan jepit. Jadi ibu jari dan jari telunjuk dijepitkan pada kedua titik tersebut. Nah, ada lagi tadi sudah disebut bahwa kanker merupakan penyakit yang sering terjadi di usia tua, ya lansia. Nah, seperti kita ketahui, penyakit kanker itu mendapatkan pengobatan, ya, antara lain obat anti kanker, ya, berbentuk kemoterapi atau radioterapi. Nah, biasanya akan timbul mual dan muntah pada penderita kanker yang mendapat pengobatan. Akupunktur ini ya ternyata sangat baik ya untuk mengurangi mual muntah pada penderita kanker ya akibat pengobatan ya. Titiknya yang dipakai adalah titik PC6, ini bagian anterior ya, bagian anterior lengan ya, antara lipat pergelangan tangan dan lipat siku ini 12 bagian ya. Nah, titiknya tuh terletak di antara dua tendon di sini ya, dan berjarak 2 boncun ya. 2 boncun di atas pergelangan tangan ya. Yang berarti ini 12 kita bagi 2 menjadi 6, 6 dibagi 3 menjadi 2 ya. Jadi letaknya di sini. Nah, satu lagi yang sering itu stres ya dan kecemasan pada lansia ya. Jadi sasaran ini untuk stres kecemasan itu penderita dewasa ya, perawat kanker ya, edukasi pasien dan caregiver. Ya, jadi untuk kecemasan ini pasien penderita bisa melakukan sendiri atau perawat pasien ya atau caregivernya melakukan, yaitu melakukan penekanan ya di dahi ya, di garis tengah tubuh bagian anterior, bagian depan antara dua alis ya, kemudian di tengahnya. Ya, ini dikenal dengan nama EXIN3. Nah, menurut beberapa penelitian, penekanan pada titik akupresur pada titik HN3 ini akan mengurangi stres dan kecemasan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti sesi pagi hari ini. Ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon pamit.